Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngopas, Ngobrol Pendidikan Santuy. Kali ini kita bersama Ibu Dr. Sajilah MPD, Kepala BBPP MVV Seni dan Budaya Yogyakarta. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sugeng sore Pak Haris. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Ini sudah lama kita nggak bincang-bincang ya Bu ya. Iya, lama sekali ya. Iya. Ya, alhamdulillah ini kita bisa bertemu di awal tahun ya. Ya, alhamdulillah. Ini kita akan sedikit mengulik bagaimana sih peran dari Balai Besar Kesenian ini dalam pengembangan khususnya bidang atau kompetensi ekraf ini, Bu. Iya. Bu Sarjilah, ini kan di tahun baru, di semangat yang baru ini, Iya. Tentu banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah kita alami ya, khususnya dalam pengembangan pendidikan vokasi. Nah, terkait dengan peran dari Balai Besar pengembangan dan pembangunan dan pengembangan mutu pendidikan ya. Balai Besar. Iya, agak ribet ya. Agak ribet. Banyak ya, Bapak Ibu guru juga waktu mau nyebut itu juga BPPP begitu. Ya. Ya, Bu Sarjilah, gimana kira-kira ini apa yang dilakukan oleh Balai Besar untuk pengembangan mutu pendidikan vokasi khususnya bidang seni dan budaya ini, Bu? Iya. Oke, wah menarik sekali ya Pak Haris ya kalau kita bincang tentang penjaminan mutu pendidikan ya. Apalagi sekarang dengan hadirnya BBPP MPV Seni dan Budaya ini ya, kita sebagai salah satu UPT ya, salah satu UPT Kemdikbudristek ya yang di bawah Dijen Pendidikan Vokasi, salah satu di antara ada 7 balai yang lain. Sekarang di istilahnya kita akan bercerita dari awal perpindahan dari P4TK Seni dan Budaya di tahun 2020 gitu ya, di tahun 2020 dengan adanya Permendikbud nomor 26 nomor 20 ini kan P4TK berubah menjadi balai. Nah, perpindahan menjadi balai ini Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya. Jadi kelihatannya kita lebih kepada fungsi penjaminan mutu pendidikan itu. Iya. Tetapi di dalamnya fungsi-fungsi peningkatan kompetensi masih ada. Itu yang dulu menjadi tusinya P4TK ya. P4TK semuanya kan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan itu. Nah, sekarang di BBPP MPV Seni dan Budaya ada salah satu tusinya yakni melakukan penjaminan mutu pendidikan vokasi baik pada peserta didiknya, kepada satprasnya, kepada pembelajaran. Nah, ini merupakan tambahan tusi khususnya di bidang SMK ya, bidang SMK walaupun nanti ada PTV juga ada kursus ya. Nah, ternyata setelah ditelusuri, ini adalah perpindahan tugasnya LPMP gitu, Pak. Ingat LPMP ya, Pak ya? Ya. Kalau ingat LPMP ingat saya, Pak. Saya dari LPMP Jogja. Ya. LPMP ini penjaminan mutunya kan sampai SMK. Nah, setelah ada BBPP MPV inilah SMK masuk di Dijen Pendidikan Vokasi. Nah, sampai kepada penjaminan mutunya. Nah, ini sudah dimulai dengan kegiatan walaupun masih baru satu kegiatan ya Pak di penjaminan mutu itu di pemetaan. Jadi di tahun 2021 kita istilahnya itu noto-noto gitu ya, noto-noto apa sih yang harus dilakukan oleh Balai Besar gitu ya setelah ada di Dijen Pendidikan Vokasi gitu. Ya, ini kan namanya Balai Besar Bu. Tentu orang menganggap Balai Besar ini menjadi pusat. Iya. Ya. Nah, dalam posisinya sebagai pusat pengembangan ini Bu, apa saja yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di sini? Iya.
Jadi sekarang menjadi balai besar ya, balai besar yang kita alami 1 tahun ini ya, anggap 1 tahun ini full ya di tahun 2021. Otomatis memang harus ada perubahan mindset ya, perubahan mindset di kita, di seluruh pegawai yang ada di balai besar. Kemudian kita mencoba untuk menyusun langkah-langkah apa sih yang sebetulnya harus kita lakukan. Assessment, ada data, apa dengan data itu kita lakukan, kan gitu ya. Data itu harus kita apakan. Kemudian apakah kita akan ada program-program baru? Bagaimana kondisi SMK Seni dan Budaya itu ya, kita harus tahu petanya. Itu kita mau melangkah, ya tentu saja kita harus tahu medannya dulu ya. Ini Pak, jadi mungkin belum banyak yang bisa dilakukan oleh BPPPMPV Seni dan Budaya, tetapi kita mengawali hal-hal yang barangkali ini di tahun depannya akan menjadi bahan modal untuk program-program yang akan datang. Jadi kami mencoba untuk pendataan database, kemudian kita bagaimana pengembangan model-model yang dulunya belum ada pengembangan produk kreatif seni dan budaya atau seni dan industri kreatif. Kita coba ini sebagai embrio lagi, kita tumbuhkan. Ini tahun 2021 kita ajak Bapak Ibu guru SMK, Widya Iswara juga pengembang teknologi pembelajaran untuk mengeksplor ya inovasi-inovasinya, dan ini sangat penting di era ekonomi kreatif ini. Jadi kalau ekonomi kreatif kitanya nggak kreatif kan kita ini wagu gitu Pak. Nah ini saya mencobanya dari sisi-sisi itu. Kemudian juga sisi lain yang jurnal Sandicraft, kita punya jurnal loh Pak. Itu ya kita tidak hanya di produk kreatif keterampilan di bidang kita produk kriya, produk-produk yang lain, tapi kita juga bagaimana mengakomodasi produk-produk ilmiahnya juga. Nah, ini kan kalau kita seorang pendidik, kita seorang akademisi di Widya Iswara, guru itu kan akademisi, pengawas, dosen ya, juga di BPPMPV Seni dan Budaya siap dengan jurnal pendidikan seni dan industri kreatif. Nah, ini segi ilmiahnya juga. Jadi kami akan mencoba menyasar baik itu tingkat ilmiahnya, juga produknya, kemudian kita bangkitkan mereka dengan gelar karyanya. Ya, paling enggak ini membuat atmosfer baru lah Pak. Atmosfer baru yang mereka, oh seperti ini ya dinamikanya. Iya, kita merasa nggak pernah rasanya berhenti ya. Setahun kok cepet banget ya. Ngerti Desember gitu. Bu, gini Bu. Ya kalau kita bicara soal peningkatan mutu dan sebagainya, tentu ini kan sangat-sangat berkaitan dengan bagaimana kita membangun sinergi dengan berbagai institusi dan dunia usaha. Nah, apa saja yang dilakukan sebelum kita bicara ke yang lebih luas, misalnya skup pembinaannya sampai mana misalnya gitu kan, tapi kan ini kita bicara dulu bagaimana kita membuat sinergi atau melakukan sinergi. Apa ya yang sudah dilakukan? Ya kalau itu menurut saya itu poin penting Pak Haris, itu poin penting, membangun sinergi itu poin penting dan tidak boleh ditawar. Jadi saat kita berada di suatu daerah ini, BPPMPV kan di Sleman, daerah Sleman Yogyakarta. Untuk menjadi kita eksis, kita menjadi sukses program-programnya, pertama harus melakukan sinergi. Sinergi yang pertama harus bersinergi dengan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, dan itu kita lakukan. Kita sowan ke Pak Sekda, Kepala Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta, kita banyak arahan-arahan beliau. Ini yang saya lakukan awal-awal seperti itu. Kita harus bangun ini kekuatan-kekuatan ini. Kemudian dengan Kepala Balai Dikmen seluruh DIY, kemudian meluas gitu ya Pak. Ya, meluas. Kemudian juga dudinya, kita jajaki dudinya. Kita adakan assessment dudi yang seperti apa sih yang nanti
layak untuk kita ajak untuk running well gitu. Ya itu ayo yang kayak apa? Ayo teman-teman kembangkan apa kriteria-kriterianya sambil kita mencari gitu. Nah, dalam kaitan dengan pengembangan sumber dayanya, Bu, ini kan makin berumur pendidikan vokasi gitu. Iya, makin berumur ya. Makin berumur. Iya. Sumber daya guru, terutama guru produktif kan pasti akan semakin banyak yang kita butuhkan. Betul, gitu. Nah, ya, bagaimana membina guru-guru dalam rangka memenuhi kebutuhannya ini? Iya, ini kalau kebutuhan guru ya Pak. Kebutuhan guru saat ini kayaknya mendengarkan keluh kesah, keluh kesah kalau kita dari Sabang sampai Merauke kita ketemu dengan teman-teman di SMK Seni Industri Kreatif ya, seni budaya, kita ngobrol bareng gitu. Yang keluar, Bu, guru kami sudah semakin habis, guru kami banyak yang pensiun. Saya juga sedih Pak. Ya Allah, iya. Terus ini permasalahan krusial. Sudah, tentu saja ini juga sudah kami informasi kita bawa juga ke Rakor untuk menginformasikan kepada Dirjen Pendidikan Vokasi dan Pak Dirjen juga, ya ini masalah krusial ya, tentang ketenagaan betul, gitu. Ya. Jurusannya apa aja, pokoknya udah untuk yang seni dan budaya juga banyak itu Bu. Banyak sekali yang memang harus ya Bu Sarjila. Sebenarnya skop pembinaannya itu sampai mana sih Bu yang BPMVV? Skop pembinaan ya. Skop pembinaan. Skop pembinaannya mungkin agak berbeda ya. Skop pembinaan kewilayahan agak berbeda dengan teman-teman di balai lain kayaknya. Seperti BBL Medan, BMTI. Dengan kami agak berbeda ya, mungkin ada pembagian kewilayahan, tapi untuk Balai Besar Seni dan Budaya ini kami ke seluruh Indonesia ya Pak, yang dimana di situ ada SMK Seni dan Industri Kreatif. Iya. Kita berada di Radio Fidek atau Radio Suara Visitama Edukasi. Ya, ini salah satu karya yang dibangun oleh kawan-kawan di BBPP MPP Seni dan Budaya di Yogyakarta. Bu Sarjila, ini kan kalau kita lihat bidang yang dikembangkan oleh kawan-kawan di sini sangat luas. Nah, luasnya bidang yang dikembangkan ini tentu akan sangat bermanfaat baik bagi sekolah maupun bagi lulusan-lulusan yang dihasilkan oleh sekolah. Nah, bagaimana kawan-kawan di sini membina khususnya guru-guru dan lulusan dari SMK-SMK yang terkait dengan ekraf ini, Bu? Ya, masuk substansi, masuk substansi. Ya, teman-teman yang ada di prodi ya, di prodi ini kan mereka fokus pada substansi ya, pada substansi yang dikembangkan. Selain beliau ini mengarahkan pada pendidikan kediklatan ya, untuk guru-guru yang nanti mengikuti kegiatan kediklatan, dan juga kita juga melayani kegiatan-kegiatan yang di luar kediklatan guru gitu. Jadi misalnya ada kegiatan yang untuk Karang Taruna, pemuda-pemuda gitu kan, itu bagian juga dari kegiatan vokasi. Nah, kemudian untuk yang lulusan SMK sebetulnya kita juga siap untuk kerjasama. Yang terpenting ada yang ngesuhi gitu ya. Jadi para lulusan-lulusan itu sebetulnya dikelola atau mungkin diorganisir oleh satuan organisasi itu kita siap untuk melakukan kerjasama. Nah, kerjasama yang nanti akan dibangun apakah nanti terkait dengan keterampilan-keterampilan, kan kita ada 4 bidang keterampilan besar ya tadi, dengan adanya seni rupa, seni pertunjukan, kemudian seni kriya, dan seni broadcasting dan film. Ini harapan kami adalah bagaimana
keberadaan BBPP MPV Seni dan Budaya di Indonesia dan lebih kecil skopnya di DIY dan Jawa Tengah, ini juga mampu untuk sebagai tempat untuk menempa para lulusan ataupun juga guru-guru, ya, masyarakat dalam peningkatan keterampilan vokasi. Nah, hal yang kita lakukan tentu saja pertama kita ya harus menjalin hubungan, menjalin kerjasama. Kita kabarkan bahwa Balai Besar ini siap melakukan kerjasama. Balai Besar adalah tempat untuk peningkatan keterampilan dengan prodi-prodi seperti ini.